من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk melanjutkan pengajian kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Masalah amalan-amalan yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak, ini adalah masalah yang sangat penting. Karena selapu manusia jemak tono le jelo kiamat pasti negin tertimbang. Sai-sai si timbangan pahalana lebih berat daripada timbangan dosana, maka untunglah ya. Lagu mun timbangan dosana lebih berat daripada timbangan pahalana, maka rugi dunia akhirat dia. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang paling besar. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita ini masih hidup dan hidup ini adalah nikmah. Kenapa dia nikmah? Karena hidup ini adalah kesempatan untuk menambahkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan di antara amalan-amalan yang memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat, yaitu membaca 100 ayat di malam hari. Ya, debaca ya atau idem baca ya waktu ida solat malam 100 ayat dibaca, maka tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah. Itu dia yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang yang kelima, amalan si kelima yang bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak, yaitu qiraatul ayataini min akhir surat al-Baqarah. Membaca 2 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah, yaitu dari firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. 2 ayat ini dibaca ya, maka Allah akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Mas'ud
radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah, barang siapa yang membaca dua ayat dari suratul Baqarah fi lailatin, dalam suatu malam, ya, maka kafatahu, ini sudah cukup. Coba bacakan dua ayat dari suratul Baqarah, yang terakhir dari suratul Baqarah. Hafal? Ya, silakan. Wa qalu illa usaha fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah selapo daripada hafal ini, hafal kita. Selapo daripada hafal ayat ini, dua ayat ini doang. Hafal itu selapo dah ke. Nah, jadi bapak-bapak, ide sindik deman hafal dua ayat ini, dia berusaha adik dah hafal. Bilang jelo dia bacanya sampai dah hafal. Apabila ide wah hafal, story le ustaz. Ya, karena ini manfaatnya belik gati. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kafatahu min qiyamil lail. Nabi mengatakan, siapa-siapa yang membaca dua ayat yang terakhir dari suratul Baqarah, ini telah cukup baginya. Apa maksudnya cukup ini? Maksudnya adalah kafatahu min qiyamil lail, cukup dari salat malam. Maksudnya adalah seandainya ia baca ayat ini, kemudian kelolosan yang dituras di tengah kelam, cukup baginya dari salat malam. Jadi pada pahalanya merangkul salat malam. Sekedar idam baca dua ayat sibuk bacanya ini, faham ida? Ya, jadi dua ayat ini pahalanya pada merangkul salat malam. Ini makna si pertama. Waqila minasyaitan. Ada juga ulama mengatakan dua ayat ini cukup untuk membela, menjaga manusia dari godaan-godaan syaitan. Jadi apabila bacanda ya dua ayat ini, maka insya Allah ginda mau penjagaan si sempurna lekan Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa ini. Pertama, pahalanya pada merangkul salat malam. Kedua, jagaan dari Allah Subhanahu wa taala lekan godaan-godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, wa minal afat, dijaga dari segala kejelekan-kejelekan. Subhanallah. Apapun kejelekan itu, penyakit, ide terik, ide rugi, atau ide gin denungkulang, atau ide gin ngerantik dengan jagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ide si demen ngerantik dengan apabila bacaan ayat ini, maka Allah jaga anak ide. Ida mungkin sigirang nungkulang, apabila ida ginda nungkulang, jaga anak ida si Allah Subhanahu wa taala apabila dia baca ayat ini. Jadi maksudnya adalah apabila kita membaca dua ayat ini, jaga anak itu si Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejelekan. Jelas insyaallah. Kemudian wa ayyada Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar, dua-duanya ini ulama-ulama Syafi'iyah. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa ala hadza fa aqul, maka dengan demikian
Aku mengatakan, maksudnya ini pendapatku, yajuzu an yurada jami'a ma taqaddam wallahu a'lam. Bisa jadi yang disebut semua itu termasuk di dalam ayat ini. Maksudnya adalah bisa jadi dua ayat ini cukup untuk salat malam, bisa jadi dua ayat ini menjaga dari syaitan, bisa jadi dua ayat ini Allah akan menjaga kita dari segala bentuk kejelekan-kejelekan. Wal wajhul awwal warada sarihan min tariq Asim an Alqamah an Abi Mas'ud rafa'ahu. Akan tetapi pendapat si pertama ini arak dalilnya langsung kan baru pira luwekna pendapat ulama tentang ayat ini. Ada berapa? Ada 3. Pertama, cukup dari solat malam. Kedua, jagana itu dari syaitan. Ketiga, dijaga dari kejelekan-kejelekan. Nah, pendapat si pertama ini arak langsung dalilnya lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a khatimatal baqarah ajza'at anhu qiyama laylah. Barang siapa yang membaca ayat yang terakhir dari suratul Baqarah, maksudnya si 2 ayat ini yang terakhir dari suratul Baqarah, ajza'at anhu qiyama laylah, maka cukup baginya, cukup untuknya dari solat malam. Maksudnya 2 ayat ini pada mara angkun ide solat malam. Jelas kira-kira? Jelas ini bapak-bapak? Atau tu ulangnya Malik? Hah? Bemelende? Tu ulangnya Malik? Hah? Ulangnya Malik. Jadi ndak ada tedok amun ndak ngerti bapak-bapak salah cara dia nuntut ilmu ini. Munda tedok ndak dilak karena saya belum ngerti. Ndak degin mau ilmu, ndak degin mau ilmu. Saya aning dan nuntut ilmu. Walaupun ida nuntut ilmu le malaikat aning dan nuntut ilmu, munda ilak karena saya belum ngerti, ndak degin mau ilmu. Karena para ulama mengatakan la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbirin. Tidak akan mendapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya, apalagi ida ini lelah ida pegawaian lekan kelema ida pegawaian terus nangka ida ginda nuntut ilmu pastilah ini otak ini lelah ya sehingga perlu tu ulang-ulang. Nah, jadi apabila ida ndak dengerti, ndak ada ilak karena saya belum ngerti, biar kita ulangi lagi. Ndak ada ketik kosong, ulik dah kosong, rugi dah. Ya, baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa membaca 2 ayat dari suratul Baqarah yang terakhir, 2 ayat terakhir dalam suratul Baqarah, ya, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai terakhir 2 ayat ini, 2 ayat doang, ya, kata Nabi kafatahu, 2 ayat ini akan mencukupinya. Apa maksudnya mencukupi ini? Ya, mun bahasa Sasak, wah cukup si 2 ayat ini. Cukup apa? Ya, nah para ulama mengatakan cukup dari solat malam. Maksudnya 2 ayat ini pada mara angkun solat malam. Kedua, cukup dari gangguan-gangguan syaitan. Maksudnya munda baca ya syaitan dia ingin goda dan dia ingin ganggu ida. Ketiga, cukup dari kejelekan-kejelekan. Maksudnya munda baca ya 2 ayat ini Allah jaga anda ida kan pegawaian si cengi, selapuk pegawaian si cengi itu, nungkulang, berghibah, bersual dan yang lainnya. Jaga anda ida si Allah Subhanahu wa taala. Faham itu sampai ini bapak-bapak? Akan tetapi pendapat si pertama ini si paling kuat, yaitu cukup dari solat malam.
Ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena arak langsung dalilnya lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man qara'a khatimatal Baqarah, siapa-siapa yang membaca yang terakhir dari suratul Baqarah, 2 ayat ini maksudnya, ya, ajza'at anhu qiyama laylah, maka ini cukup baginya dari salat malam, pada pahalana mara'akun salat malam. Jelas? Lagu nangka seandainya arak batur ta ya salat malam, bacana 2 ayat ini, kemudian ini batur tan dia nolak salat malam, lagu bacana 2 ayat ini, kira-kira lebih bagus? Yang salat ini lebih bagus. Ini sekedar pahalana doang. Jelas ini? Kemudian kata Syekh, inna qira'ata hatainil ayatain amrun sahlun jiddan. Membaca 2 ayat ini gampang sekali, ya, mudah gati ini, mundek dah hafal, baca ya langsung. Wa mu'dhamun nas yahfazunaha walhamdulillah, walhamdulillah, dan alhamdulillah banyak kaum muslimin yang hafal 2 ayat ini. Mungkin ida selapu dan insyaallah hafal ida ndi. Hafal ida selapu ida 2 ayat ini. Arak sindik hafal. Mungkin arak 2 sindik hafal. Jadi sindik hafal, silahkan baca setiap malam 2 ayat. 2 ayat, masa berat 2 ayat ini bapak-bapak? Ya, ini gampang. Fahariyun bil muslimil muhafadzata ala qiraatiha kulla laylah. Maka sangat pantas bagi setiap muslim untuk membacanya setiap malam. Ini mundemele selamat, mundemele selamat, ya. Jadi mundemele selamat, baca ya 2 ayat ini setiap malam. Mungkin ida khawatir nanti saya tidak bisa bangun tengah malam, selesai salat isya, selesai salat sunnah langsung dibaca, ya, ya. Atau sendek mana tinduk, sendek mana mati dilanda, baca dulu 2 ayat ini, kan pahalanya luar biasa, pada pahalanya merangkul dengan si salat malam. Kemudian wala yanbaghi al-ikhtisaru ala dhalika li suhulatiha wa tarku baqiyatil a'malil ukhra allati thawabuha ka qiyamil lailah. Akan tetapi ndak ke ini doang dah baca ndak si lain-lain ini. Tetuna ini pahalana belek gati pahalana, ya. Lagu surah-surah si lainnya dah luar biasa belek pahalana. Silahkan ini dah baca ya bilang kelam, lagu endah dah baca surah-surah si lain ini, ya. Kenapa? Semakin selekin luwe si bacaan ta, selekin luwe pahalan ta, ya. Selekin terluwe terbaca, maka selekin berat timbangan terjemaah oleh akhirat, ya. Kemudian li'anna al-mu'min hadafuhu jam'a akbari qadrin mumkinin minal hasanat. Perhatikan ini bapak-bapak, siaran dengan beriman ini, apa sifatnya dengan si beriman ini, ya. Semoga kita ini termasuk semua orang-orang beriman. Dengan si beriman ini sifatnya adalah mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ini sifat dengan beriman. Apabila ya ibuk malas mencari pahala, maka ini tanda bahwa manusia ini imannya kurang bagus, ya. Yang bagus imannya, munna bagus imannya, maka pasti dia akan mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahnya Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Ajarna Aisyah ini si Nabi, apa diajar dia? Ya Aisyah,
istatiri minan nari walau bisyiqqi tamrah. Wahai Aisyah, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Di nara itu nyumbang bersedekah dengan sebelah kurma tidak ada. Lagu maksudnya adalah selamatkanlah dirimu dari api neraka dengan cara apapun juga. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala badakna itu tentang perjalanan akhirat ini. Kenapa? Karena perjalanan akhirat ini luar biasa sekatnya, luar biasa sulitnya siaran perjalanan akhirat ini, sehingga Nabi mengatakan selamatkan dirimu dengan apa saja, termasuk menyelamatkan diri ini baca Al-Quran, kemudian baca 2 ayat si terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Faham dah bapak-bapak? Faham insyaallah? Jadi meleke dia baca Quran. Selapu dia mele dia baca Quran ini. Mun dia mele selamat silahkan baca Quran. Kemudian jadi orang yang beriman ini sifatnya adalah dia ingin mengumpulkan pahala yang sebanyak mungkin, bukan harta sebanyak mungkin, pahala sebanyak mungkin. Ini sifat dengan beriman. Kama annahu la yadri ayul amali sayuqbalu minhu. Jadi kita tidak tahu bapak-bapak, dek tahu be amalan-amalan sigi na terima ya si Allah Subhanahu wa taala. Apakah solat si buru ini yang akan diterima, atau duduknya kita di pengajian ini, atau baca Quran, atau zikir, kita tidak tahu mana yang akan diterima oleh Allah. Karena itu ini ndek tahu mbe sigi na terima ya si Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah semuanya. Salat malam, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, kita tidak tahu mana amalan yang akan diterima. Mungkin ida salat doang gawe dah, puasa tidak, sedekah tidak, zikir tidak, baca Quran tidak. Ternyata ini yang diterima ya si Allah Subhanahu wa taala. Kerugi ida, rugi besar ida. Laku seandainya misalnya salat dia diterima ya si Allah, masih ada puasa. Puasa tak mungkin kurang pahalana, masih ada sedekah. Sedekah tenda sekedip pahalana, masih ada baca Quran. Quran tenda sekedip pahalana, masih ada zikir. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita ini tidak tahu mana amalan yang akan diterima oleh Allah, maka kerjakan semua ibadah-ibadah yang kita bisa kerjakan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika manusia ini terperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, selapu ta ita ini pasti jemaah gina periksa itu si Allah Subhanahu wa taala. Ibadah si pertama kali ne periksa ya adalah apa? Salat. Ini pertama kali ne periksa jemaah. Apabila salat ini kurang bagus, pahalanya kurang, ya Allah Subhanahu wa taala perintahnya malaikat-malaikat ini coba carikan dia amalan-amalan sunnah, salat-salat yang sunnah. Petayang itu ya, petayangnya salat tahiyatul masjid, salat duha, salat sunnatul wudu, salat malam, ada atau tidak? Seandainya ya kurang pahala salat dah, atau salat dan dia bagus, petayangna ida salat sunnah, ternyata dia narak salat sunnah dah, ngumbe ke nyesal dah jemaah. Ya, tapi itu salat duha, ida malas gawe salat duha. Salat malam, malas ida gawe salat malam. Kemudian qabliyah ba'diyah, malas ida gawe ya. Mbeke lekana metayang ida pahala jemaah. Ya, demikian juga puasa. Puasa bulan Ramadan, ya harap doang kekurangan-kekurangan ta. Puasa bulan Ramadan, ngaji itu tu oleh baginya ke lagu ule-ule ta macam-macam kita ta, macam-macam dengar ta. Nah,
ini kekurangan-kekurangan terjadi mara ini harus ada yang menutupnya. Tapi tayangnya apa? Puasa-puasa sunnah. Ternyata ide dinarak puasa sunnah dah. Demikian juga zakat, demikian juga haji, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ndak deremehangnya siaran amalan sunnah ini. Ya, kenapa? Karena amalan-amalan sunnah ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan amalan-amalan yang wajib ini. Jelas kira-kira insyaallah. Ya. Qala Abdullah bin Umair rahimahullah. Abdullah bin Umair mengatakan, la taqna'anna li nafsika bil yasiri min al-amri fi ta'atillah. Jangan engkau mau yang sedikit dari pahala-pahala ketaatan. Saya ulangi lagi, janganlah engkau mau pahala yang sedikit dari ketaatan-ketaatan. Ngerti dah? Faham? Hah? Belum? Jadi pahala ini ndak ada milih sekedi, harus ada milih luwe-luwe. Lagu ita ngenokin. Ha? Ita ini melenta dunia ini luwe-luwe timak na sekedi pahala anta. Sementara kita ini diperintah adik nelwe pahala-pahala ketaatan ta timak na sekedi dunia anta ini. Kenapa? Karena dunia ini jemaah atau sulit na kita akan tinggalkan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal arda lillahi yurithuha man yasha. Bumi ini isinya selapuna Allah epena. Ya, bumi ini Allah epena. Jelo ini sadekna ida 10-20 tahun baitna ya si Allah Subhanahu wa taala dunia ini sadekna dengan lain. 10-20 tahun baitna ya Malik sadekna dengan lain. Karena dunia ini milik Allah. Ya. Nah, oleh karena dunia ini tidak tetap, perintahnya itu si Allah Subhanahu wa taala ndak ada milih sekedi mau pahala. Ya, harus ngumpulan pahala sebanyak-banyaknya. Karena pahala ini si berguna ketika kita masuk kubur, ketika kita bangun dari kubur, ketika kita di mahsyar, ketika di sirat, ditimbang, si berguna ini adalah pahala ini, bukan kepeng ta. Ngerti dah insyaallah. Baik, kemudian ka'amalil muhinid dani walakin ijtahid fi'l al-haris al-hafiyy. Akan tetapi bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan si mele pahala cukup ya pahala si sekedi parana terterima amal ibadahnya. Ini manusia yang lemah akalnya ini. Ya, dunia mele luwe, padahal dunia ini dia akan tinggalkan. Pahala cukup sekedi, padahal pahala ini si berguna di akhirat, di kubur dan di akhirat si berguna ini pahalana. Lagu mele ya sekedi. Kira-kira yang gumbe kerana akalna dengan mara ini. Ha? Faham ida? Ha? Ya sehat ke akalna manusia si mara ini. Ya. Dunia melene luwe-luwe dunia ini. Padahal serupiah pun dia nanti ia mati dunia ini. Pahala sigin nanti mati cukup ya sekedi melen. Ini ya sehat akalnya atau ya sakit akalnya ini? Hah? Ya sakit akalnya ini. Ya tidak waras ini. La ilaha illallah. Jadi nasihat akal tuh bapak-bapak. Ya, bagaimana orang yang sehat akalnya itu? Orang yang sehat akalnya adalah yang mengumpulkan pahala banyak-banyak. Karena ino si berguna.
ino si arak manfaatna lagu harta munda berdua harta luwe harta anda, maka selekin luwe pertanyaan ini kenapa, ini dari mana, selapuna terketuan ya, muna selekin luwe na ketuan ida, maka semakin luwe salah de, semakin luwe salah de, semakin besar kemungkinan ginda taman neraka julu ya, kambe melenda harta luwe atau pahala luwe. Tertunda ini bapak-bapak, tidak ada tunggu pulang masjid ini ya, tidak mungkin dua-duanya, tidak bisa dua-duanya ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan untuk satu manusia dua hati dalam tubuhnya ini, di nahara ini. Kalau dia cinta kepada dunia, pasti akhirat ini kalah. Kalau cinta akhirat, pasti dunia ini kalah. Dua-duanya sama, tidak mungkin ini. Ya, taib. Jelas insyaallah. Taib. Kemudian amalan yang kelima, amalan yang keenam. Amalan yang keenam yang memberatkan timbangan seorang muslim adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Apa arti husnul khuluq? Maksudnya adalah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilul jannah, paling banyak memasukkan manusia ke surga. Ya, amalan si paling luwek nemangi tipak surga itu apa itu? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Nah, perhatikan ini bapak-bapak, adik tidak ada salah mengerti tentang akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini pertama, akhlak kepada Allah. Ya, akhlak kepada Allah ini adalah melaksanakan perintah-perintah dengan baik. Ya, degawe perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagus mungkin. Contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat si gawe tebruk ini, salat ini apabila arak dengan ya salat lagu Allahu Akbar langsung menghayal ya, ketuk-ketik aning na menghayal, kira-kira ini manusia ini ya bagus akhlaknya tipe Allah atau tidak ini? Hah? Dia bagus akhlaknya ini. Contohnya bapak-bapak, naka ide ini le balenda, wah ide nyapu, wah ide ngepel, ya sampai na bersih keramik dia ini luar biasa bersihnya. Tiba-tiba arak tamu datang ini, tamu datang langsung nak karu sandalnya tipe aparana ruang tamu ini, padahal sandalnya ya kotor. Ngumbe ke perasaan anda deman ni dah atau sili dah, sili dah. Ya, nah ini solat ibadah si paling demanang si Allah Subhanahu Wa Taala. Dia na bagus teran degawe ya. Berarti manusia ini akhlaknya tidak bagus terhadap Allah. Faham itu nangka ini? Hah? Faham itu bapak-bapak? Nah, jadi orang yang tidak bagus cara beribadah atau yang malas beribadah, ini orang yang akhlaknya tidak bagus terhadap Allah. Ya, jelas ini. Kedua, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan kerjakan bid'ah. Kerjakan sunnah, jangan mengerjakan bid'ah. Ini akhlak kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak sesama kaum muslimin, sesama manusia. Apa akhlak terhadap sesama manusia? Para ulama mengatakan talaqatul wajhi.
bermanis muka. Apa bermanis muka bahasa Sasak? Bukan senyum. Bermanis muka. Hah? Bermanis muka bahasa Sasakna apa kira-kira? Pak Guru apa Pak Guru? Bermanis muka bahasa Sasak itu? Hah? Ngemos? Ya. Maksudnya bermanis muka ini ndak nyebang lejulun batur dah. Kemos. Ya. Jadi akhlak sesama kaum muslimin, sesama manusia, talaqatul wajhi. Ya, ndak nyebang lejulun semeton dah lejulun batur dah. Timak nalwi masalah da lebalinda. Timak da besual kanca senina ada bejual kanca anak dah lagu lejulun batur-batur dah ndak da nyebang. Harus da kemos ya. Harus da kemos lejulun batur-batur dah. Ino akhlak seorang muslim. Ya, kenapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Apabila ide nyebang atau susah lejulun batur dah, milu ya susah batur dah ino. Kenapa dia begitu teman saya itu? Kenapa kan ngenu bapak ino? Mungkin dia susah, mungkin dia ada ini dan seterusnya. Ya, jadi timak dia susah-susah, ngumbe-ngumbe susah dah. Ya, ndak ada nyebang lejulun dengan Ismail alaihi salam. Ismail alaihi salam pertama kali menikah sama Jurhum. Ibrahim alaihissalam bapaknya betawna di Palestin. Ismail tono ile Mekah. Datang Ibrahim ini ziarah ya. Pas tiba di Mekah, Ismail ya berburu. Berburu apa bahasa Sasak? Nyeran. Ya nyeran Ismail. Ketuana ya. Nak, mana suamimu? Oh, suami saya dia pergi berburu. Bagaimana keadaan kalian di sini? Waduh, serba sulit. Makan sulit, minum sulit, ini sulit, selapu ini sulit kanyan. Oh gitu ya. Sekarang kalau suamimu datang, suruh dia ganti atabatul bait. Atabah ini apa? Bukan tangga, marah angkun tangga, atabatul bait. Apa? Bukan jebak ya. Jadi dengan lain ini, dengan Arab ini lawang ini kemudian ya arah anu ini, ulak yang ngelengkak cara tama apa nana ini? Pelalangan. Jadi munatama ulak yang ngelengkak. Nah ini arahnya atabatul bait. Nanti kalau suamimu datang suruh dia ganti atab apa rana? Pelalangan. Suruh ganti pelalangan ini ya. Ketika Ismail datang, periksa na balena ini ada yang berubah ini. Ada tamu? Iya. Siapa? Orang tua. Apa katanya? Dia bertanya bagaimana keadaan kalian? Ya saya jelaskan. Sulit minum, sulit makan karena Mekah dan marak nengke. Ya semua serba sulit. Terus apa pesannya? Pesannya ganti atabatul bait ini. Oh gitu. Itu bapak saya. Bapak saya menyuruh saya untuk menceraimu. Karena tercerai karena sayangnya dengan ini. Kenapa? Karena bongkarnya rahasia rumah tangga ini. Jadi timak dan mangan lebalende ndak ada bercerita. Ya. Kenapa? Kalau kita bercerita milu ya susah batur taino. Timak na berben sulit dah. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Tidak ada kekurangan apapun juga. Nah, sayangnya si pertama ini merari Malik Ismail alaihissalam. Tidak lama kemudian datang Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam datang,
Ismail lagi berburu. Ya nyeran apa? Ditanya dia, mana suamimu? Suami saya berburu. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah kami bagus, sehat walafiat, semua lancar. Padahal kekurangannya. Kekurangan lagu ditutup-tutupi sebokna ya. Dia mengatakan alhamdulillah kami semua lengkap, sehat walafiat, semua rezeki kami alhamdulillah. Oh bagus. Nanti kalau suamimu datang, kasih tahu jangan diganti atabatul bait ini. Datang Ismail, ada tamu ya? Ya. Siapa? Orang tua. Apa katanya? Dia tanya bagaimana keadaan kalian? Saya katakan bagus, semuanya bagus-bagus. Lalu apa pesannya? Jangan ganti pelalangan rumah ini, pelalangan pintu ini. Oh itu bapak saya. Jadi maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, timak nengumbi-ngumbi belek problem anda tu noleh balenda. Ndak ada tempuang yang julun batur dah. Ya, selalu bermanis muka. Lekemos, ndak ada nyebang le julun batur dah. Faham dah? Kemudian talaqatul wajh. Apa ini? Habis waktu saya. Kemudian wabadlul ma'ruf, dan berbuat baik kepada orang lain. Wa kafful adha, dan jangan mengganggu orang lain. Suara apapun tidak diganggu, tidak dinyakitin dengan lain. Wa mudaratul ghadab, dan hindarilah kemarahan. Tidak ada becat-becat sili, tidak ada sili lebatur dah. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, siaran sili ini sifat yang luar biasa cengina. Siaran sili ini, ya, sehingga manusia si mampu nahan sili neno, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dia pahala yang sangat besar. Adzan dulu? Ke adzan dulu ke?